Dengan ormas barunya, Anies bisa menunjukkan bahwa Anies bisa eksis dan bisa hebat gitu ya. Tanpa misalnya PKB, tanpa juga PKS, dan tanpa Nasdem. Atau justru sebaliknya, ormas baru Anies ini ya nggak laku. Atau sebaliknya, ormas yang didirikan oleh Anies ini bisa jadi batu ukur bahwa sebenarnya orang tidak terlampau suka sebenarnya dengan Anies, ataupun tidak terlampau memberikan dukungan politik kepada Anies. Ya karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya. Hari-hari ini desakan publik supaya Anies segera mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang. Bukan hanya muncul dari para pengikut, bukan hanya muncul dari kalangan publik secara umum, tapi misalnya ada sejumlah politisi dari Nasdem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru Anies ya. Ini tentu sebagai bentuk perhatian politik kepada Anies yang masih dinilai punya potensi untuk menjadi salah satu calon pemimpin di 2029. Ormas baru Anies itu pastinya dikaitkan demi kepentingan politik menyangkut tiga hal ya. Pertama, ini sekali lagi sebagai upaya untuk merawat stamina politik Anies Baswedan. Suka tidak suka per hari ini kalau bicara tentang popularitas Anies Baswedan, saya kira hampir semua rakyat di Indonesia itu cukup mengenal ya. Ini tentu sebagai bagian dari investasi politik yang sudah dilakukan oleh Anies ikut tanding Pilpres 2024 yang lalu. Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas. Dengan ormas Anies juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, di seluruh kota, kecamatan, bahkan mungkin tingkat desa. Karena tentu saja Anies itu tidak bisa hanya melulu mengandalkan undangan dari satu seminar ke seminar yang lain untuk menjaga eksistensi politiknya. Tentu saja Anies tidak bisa hanya mengandalkan exposure pemberitaan-pemberitaan di media ataupun hanya mengandalkan update-update status yang ada di media sosial yang dimiliki oleh Anies, karena daya jangkaunya, penunjukan eksistensinya itu tidak terlampau signifikan. Ingat loh, ada sekitar 40% masyarakat kita di Indonesia itu yang masih belum terjangkau dengan dahsyatnya media sosial ataupun media mainstream. Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies itu membangun jejaring politik, menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebut tujuan utamanya adalah untuk menjaga eksistensi dan merawat stamina politik Anies di kemudian hari sebagai begal untuk maju Pilpres di 2029. Nah yang kedua tentu saja, ini kan sekaligus sebagai uji materi kepada Anies Baswedan yang katanya punya popularitas tinggi, punya elektabilitas tinggi, bahkan runner up waktu Pilpres 2024. Artinya ormas ini kan secara otomatis akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul, untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies. Ormas itu adalah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana seseorang itu punya networking, seseorang itu punya kekuatan, seseorang itu punya daya adaptasi yang bisa diterima oleh publik. Karenanya Anies yang katanya punya nama besar, Anies yang katanya populer dan disukai oleh publik, terutama di kalangan pemilih Islam, batu ujinya adalah dengan cara mendirikan organisasi sosial yang tentu saja kalau betul ini Anies banyak pengikut dan banyak followernya, pastinya secara perlahan publik akan berbondong-bondong dan memberikan dukungan politiknya kepada Anies. Atau justru sebaliknya, ormas baru Anies ini ya nggak laku. Atau sebaliknya, ormas yang didirikan oleh Anies ini bisa jadi batu ukur bahwa sebenarnya orang tidak terlampau suka sebenarnya dengan Anies, ataupun tidak terlampau memberikan dukungan politik kepada Anies. Ya karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya. Misalnya Anies itu bisa jadi gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra. Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru, tak lagi bersama PKS, tak lagi bersama dengan Gerindra, ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada. Kan ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies itu tanpa partai politik. Atau dengan ormas barunya Anies bisa menunjukkan bahwa Anies bisa eksis dan bisa hebat gitu ya.
tanpa misalnya PKB, tanpa juga PKS, dan tanpa Nasdem. Karena Anies selama ini dipersepsikan sebagai sosok yang kekuatannya melampaui partai-partai yang lain. Itulah yang saya sebut sebagai batu uji, apakah betul Anies itu memang hebat sehingga pengikutnya yang katanya banyak itu kemudian mau bergabung dengan ormas yang dibentuk oleh Anies Baswedan nantinya. Atau jangan-jangan memang terkonfirmasi bahwa Anies itu hebat, elektabilitasnya tinggi, runner up di Pilpres itu karena mesin politik yang dimiliki oleh Nasdem, dimiliki oleh PKS, dan dimiliki oleh PKB. Oleh karena itu, ormas yang dibentuk oleh Anies tentu nantinya sebagai ukuran bagaimana kemurnian gerakan politik Anies Baswedan. Pihak-pihak yang selama ini menjadi orang, memberikan dukungan politik kepada Anies, bergabung di dalamnya. Inilah yang saya kira menjadi faktor kedua kenapa Anies itu menjadi penting untuk mendirikan ormas tertentu. Itu yang saya sebut sebagai uji materi kekuatan Anies Baswedan. Atau bisa saja ini juga menjadi pintu untuk melihat bahwa sebenarnya Anies itu bukan siapa-siapa tanpa adanya dukungan dari partai politik manapun. Tapi yang ketiga, kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah bekal bagi Anies, sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini established, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Jadi banyak sekali gunanya sebenarnya kalau Anies itu bikin ormas baru. Ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik. Oleh karena itu, at the end misalnya, kalau Anies bisa bikin partai baru dengan ormasnya ini, maka orang akan melihat Anies itu seperti apa nantinya kalau ikut bertanding di Pilpres. Katanya banyak orang yang tidak suka dengan partai politik. Katanya banyak orang yang sangat alergi dengan partai politik. Bahkan kalau kita membaca survei-survei politik, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik, orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu, itu kurang lebih jumlahnya hanya 20%. Artinya secara umum rakyat kita itu alergi dengan partai, alergi dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kalau dengan begini logikanya, itu ada sekitar 80% masyarakat yang tidak terlampau suka dengan partai politik. Ada ceruk pemilih yang saya kira masih besar, bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai sosok yang betul-betul misalnya dia punya harapan dan kesempatan untuk menang di Pilpres yang akan datang. Inilah yang saya kira sekalipun misalnya ormas Anies ini baru, menjadi partai politik baru peserta pemilu di 2009, orang kan tutup mata di Pilpres. Bukan seberapa banyak dia didukung oleh partai, bukan seberapa panjang
dia diusung oleh partai politik, tapi publik melihat dalam kontestasi Pilpres itu adalah figur-figur yang bertanding. Nggak peduli partainya apa, tidak peduli warna ideologinya apa, tidak peduli bagaimana misalnya rekam jejak terkait dengan pembangunan partainya di masa lalu. Orang hanya melihat bagaimana sang calon yang bertanding nantinya di 2029 adalah mereka yang mampu meyakinkan, punya harapan, dan tentu punya penetrasi dan kaki-kaki politik yang cukup kuat di bawah. Itulah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini desakan, saran, dan harapan supaya Anies segera membentuk ormas baru diletakkan dalam konteks bahwa Anies ini satu, konon disebut sebagai orang yang cukup potensial, jadi syarat untuk menjadi pemimpin nasional sudah terpenuhi, populer dan pintar, sekolahnya bagus, mantan rektor, dan kemudian adalah aktivis HMI, dan seterusnya dan seterusnya. Anies dinilai punya kekuatan, punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Kalau betul ini adanya, sayang kalau kemudian tidak diakomodir oleh Anies melalui satu organisasi, satu ormas baru yang nantinya bisa menjadi partai politik sebagai kendaraan Anies untuk bertanding di Pilpres yang masa yang akan datang. Artinya apa? Secara bekal politik saya kira Anies itu sudah punya, melampaui yang lain yang sejak lama sudah ingin maju dalam kontestasi di Pilpres. Makanya saya selalu mengatakan Anies kalah Pilpres baru sekali. Belajarlah dari Prabowo Subianto yang berulang-ulang dan bahkan bermimpi ingin jadi presiden sejak 2004 Prabowo ingin jadi presiden. Ikut konvensi Golkar 2004 kalah, kemudian maju Pilpres dengan Megawati sebagai calon wakil kalah, kemudian 2014 kalah, 2019 kalah, di 2024-nya takdir Tuhan membuat Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Anies itu jangan patah arang. Anies itu segera bikin ormas baru sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana eksistensi Anies di politik nasional sebagai bergen dan tentu sebagai instrumen kendaraan-kendaraan sebagai bekal untuk Anies maju dalam Pilpres di masa yang akan. Anies bisa tunjukkan ke orang, sekalipun hanya partai baru ataupun ormas baru, tapi kekuatan Anies itu bisa melampaui figur-figur yang muncul dari partai politik. Karena kita tahu biasanya kalau jelang Pilpres, orang itu akan head to head. Calon dari partai, calon dari profesional, dan calon dari kalangan menteri. Itu pasti akan diiris kira-kira siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Selama ini, calon-calon yang muncul dari partai politik itu dipersepsikan tidak punya kekuatan politik apapun. Kalah dengan mereka yang calon presiden dari kalangan profesional, ataupun kalangan dari menteri ataupun pejabat-pejabat publik yang lain. Meski kita tahu sejak 2004 sampai hari ini yang jadi Presiden Republik Indonesia adalah mereka yang menjadi kader murni dan kader tulen partai politik tertentu. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya ada figur calon presiden yang katanya itu besar, tidak melalui kaderisasi di partai. Kalau kita melihat hasil pemilu ke pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan di 2024, itu tidak terkonfirmasi. Artinya apa? Mostly sampai hari ini yang jadi presiden di Republik Indonesia adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai orang-orang yang kemudian tumbuh besar, mendirikan partai, berjuang bersama partai, dan terpilih sebagai presiden bersama partai politik yang telah didirikan dan dibesarkannya. Saya kira di situ debat kita dan diskusi kita hari ini. Salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.